Bai Jingzhou, Presiden Baijian Group. Kakan? Ini anggur yang baru saja kucuci. Aku sudah mencicipinya. Manis, ayo. Biar aku suapi kamu. Nona Kim. Kau bermain curang, ya. Jangan lupa, kita belum bercerai. Begitu bersemangat menunjukkan sifat aslimu. Kinlan, Presiden Grup Yoshi. CEO Bai, Anda boleh tetap suci untuk kekasih pujaan hati Anda. Tapi aku tak bisa menemukan pria lain. Jangan lupa, pernikahan kita hanyalah kontrak. Kita sepakat untuk tidak saling mengganggu. CEO Bai begitu sarkastis. Apakah karena kau tak melihatku menangis dan bergantung padamu, kecewa? Atau apakah? Oh, kau cemburu. Tanda tangani surat cerainya. Mulai sekarang kita tidak ada hubungannya lagi. Dan aku akan memberimu 50 juta. Juga villa ini akan dialihkan atas namamu. CEO Bai begitu murah hati. Terima kasih CEO Bai atas hadiahnya. Benar, villa ini sekarang milikku. Jadi jangan sampai terbentur pintu saat keluar. Sampai jumpa di kantor urusan sipil besok pukul 1000. Jangan terlambat. Bai Jingzhou, apa kau benar-benar berpikir yang kuinginkan hanyalah uang? Ran, apa ini sungguhan terjadi? Ya, surat cerainya sudah ditandatangani. Luan. Kita akan mendapatkan akta cerai besok pagi. Anjing itu, Bai Jingzhou, benar-benar merasa dirinya hebat. Dia bahkan tidak mempertimbangkan bahwa tanpamu, Kinren selama bertahun-tahun ini, Bai Group miliknya akan. Tak heran, dia ingin bercerai. Kekasih pujaan hatinya, Mu Xiaoya, telah kembali. Jadi, aku, istrinya, yang hanya di atas nama, harus minggir, kan? Kenapa kau tidak datang? Dia tidak akan mundur, kan? Halo Bai Jingzhou. Kenapa? Nona Kia, ini asisten Liu. CEO Bai mengalami kecelakaan mobil. Dia sekarang di rumah sakit sedang menjalani perawatan darurat. Kakak cantik. Kau datang menemuiku, kan? Kau memanggilku apa? Kakak, kau sangat cantik. Maukah kau jadi pacarku? Ada apa? Nyonya Bai, CEO Bai mengalami penggumpalan darah di otaknya, menyebabkan amnesia sementara. Dia hanya ingat hal-hal dari 5 tahun yang lalu. Jangan khawatir, setelah gumpalan darahnya hilang, ingatannya akan kembali. CEO Bai perlu istirahat sekarang. Asisten Liu. Karena Anda di sini, kami akan pergi sekarang. Hei, mereka memanggilmu Nyonya Bai. Kau bukan istriku, kan? Mantan istri. Tidak mungkin. Kau sangat cantik. Bagaimana mungkin aku menceraikanmu? CEO Bai, tolong lihat baik-baik. Ini adalah perjanjian perceraian kita. Hitam di atas putih. Surat perjanjian cerai apa? Aku tidak tahu. Bukankah sudah tidak ada? Kau tak tahu malu. Aku tidak peduli. Kak Jingzhou. Kak Jingzhou. Bu Xiaoya. Itu membuatku takut. Bagaimana? Serius? Kau, siapa kau? Aku Xiaoya. Kak Jingzhou, ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa melupakanku? Kenapa kau makin jelek? Dan kau bau parfum murahan. Pergi, enyahlah dari sini. Aku tak ingin melihatmu. Tinggalkan aku. Kinran, apa kau berulah lagi? Apa ini perbuatanmu membuat Kak Jingzhou seperti ini? Nonambo, jika aku benar-benar punya kekuatan seperti itu, akankah kau berdiri di sini, berbicara denganku? Kau bisa membaca, kan? Lihat sendiri.
Amnesia apa? Kak Jingjo, bagaimana ini bisa terjadi? Lihat aku lagi. Aku Xiaoya. Zaman apa ini? Masih memainkan drama tragis ini? Baiklah. Kalian berdua bisa bermesraan di sini. Hai. Istriku, jangan pergi. Lihat aku seperti ini. Kasihanilah aku. Tetaplah bersamaku, oke? Mengasihani seorang pria. Membawa sial seumur hidup. Istriku. Kak Jingjo, bagaimana kau bisa memanggilnya istrimu? Apa kau lupa ini pernikahan kontrak? Kau mencintaiku. Kak Jingjo, kau bilang kau ingin bercerai. Aku tak mengerti. Kenapa banyak orang ingin jadi selingkuhan akhir-akhir ini? Aku peringatkan kau, hentikan omong kosongmu. Kau merusak hubungan pernikahan kita. Istriku, tunggu aku. Istriku, bagaimana kau bisa meninggalkanku sendirian? Dan kau ingin menceraikanku? Apa kau punya orang lain? Pria anjing ini, dia memaksaku menceraikannya demi Bo Xiaoya, dan dia berani menuduhku. Bai Jingxiu yang ingin bercerai. Siapa yang selingkuh? Tidakkah kau tahu dirimu sendiri? Atau kau memilih amnesia karena kau tak bisa menghadapi hal-hal memalukan yang telah kau lakukan? Jadi kau punya amnesia selektif ya? Istriku, meskipun aku hilang ingatan, hanya kau yang kucintai. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku janji. Bai Jingxiu, kusarankan kau untuk tidak terlalu yakin. Caramu memperlakukan Kak Bo hari ini. Hati-hati jangan sampai kau mengejar istrimu dengan putus asa nanti. Sampai kau mendapatkan kembali ingatanmu. Jangan bertemu satu sama lain. Aku akan memberitahu orang-orang di rumah lama. Orang? Itu tak akan berhasil. Biar ku beritahu sesuatu. Aku hilang ingatan. Aku takkan mendengarkan siapapun. Aku hanya akan mendengarkanmu. Jadi kau harus merawatku. Bai Jingxiu, jika kau hilang ingatan, tanyakan pada asisten Liu, siapa kau? Seseorang sepertimu, dengan 800 tipu muslihat. Kaulah satu-satunya yang merencanakan. Qinran, bukankah kau ingin cerai? Baiklah, asal kau merawatku. Sampai ingatanku kembali, aku akan segera menceraikanmu. Hai. Oh ya, katamu aku tidak tinggal di sini? Lihat, sidik jariku terdaftar. Beraninya kau membohongiku. Kau baru saja mengingatkanku. Aku harus menghapus sidik jarimu. Villa ini adalah penyelesaian perceraian yang kau berikan padaku, bersama dengan cek 50 juta. Aku sudah mengambil uang putus. Jika kita tidak bercerai, hati nuraniku tak akan tenang. Cia. Minggir. Hai. 50 juta itu hanya uang jajanmu. Itu bukan apa-apa. Jika kau mau, semuanya milikmu. Sepertinya Tuan Bai benar-benar hilang ingatan. Sebelumnya, saat kau memberiku uang, kau selalu punya motif tersembunyi. Itu dulu. Sekarang apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan padamu. Qinran, oh Qinran. Punya harga diri. Bagaimana pria anjing ini memperlakukanmu sebelumnya, dan kau masih jatuh cinta padanya? Mencoba menggunakan amnesia untuk mendekatiku. Kau istriku. Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu? Kontak intim apapun tanpa persetujuan wanita, terlepas dari hubungannya, adalah pelecehan seksual. Tuan Bai, Anda seorang bos besar. Anda tidak mungkin tidak tahu hukum, kan? Aku akan kembali ke kamarku. Panggil aku jika kau butuh sesuatu. Ah, apa yang kau lakukan di sini? Berpakaian seperti itu juga? Aku sedang mandi. Pancuran di kamar tamu semuanya rusak. Rusak? Banyak kamar tamu yang rusak.
Lihat sendiri kalau tak percaya. Hei! Kinren, kendalikan dirimu. Bagaimana kau bisa begitu vulgar? Menginginkan tubuh seseorang. Bai Jingsu, bisakah kau memakai bajumu? Tak apa, sentuh sesukamu. Ini suamimu. Sialan, aku kehilangan kendali. Tidak, Kinren. Halo, Kak Jingjo, ada apa? bukankah besok acara kumpul keluarga? Yuxiang Group, jemput aku supaya kita bisa pergi bersama. Apakah aku Bai Jingsu, sopir keluarga Bo? Tidak, Kak Jingjo. Aku. Istriku. Lanjutkan. R. Pergi. Bai Jingzo, kembali ke kamarmu. Jika kau terus begini, aku akan melaporkanmu atas pelecehan. Ah. Hein, apa kau di sana? Apa kau tidur? Kenapa kau tidak bicara? Kau pingsan sekarang. Dokter, apa kau yakin terapi kejut listrik adalah satu-satunya cara untuk memulihkan ingatan Jingjo? Tidakkah itu akan menyakitinya? Jangan khawatir, Nona Bo. Tuan Bai memiliki gumpalan darah di otaknya yang memengaruhi hipocampusnya dan beberapa saraf. Mereka telah rusak sampai derajat yang bervariasi. Selama kita memberikan rangsangan yang berbeda, kita dapat membantunya memulihkan ingatannya. Jangan khawatir Jingjo, kau akan segera mendapatkan kembali ingatanmu. Aku akan menunggumu. Mari kita mulai. Tolong. An, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dokter, apa yang terjadi? Jingjo tampak seperti kesakitan. Ini normal. Tidak apa-apa. Jingjo, bertahanlah sebentar lagi. Kau akan segera mendapatkan kembali ingatanmu. Bu Xiaoya, biarkan aku pergi. Sabar sedikit lagi. Hei. As. Bai Jingsu. Bagaimana Kinren menemukan tempat ini? Bu Xiaoya, kau cari mati. Bu Xiaoya, aku peringatkan kau, jika kau menyentuh Bai Jingxiu lagi, aku akan memastikan keluargamu meninggalkan Haicheng. Seret dia keluar sini. Beritahu semua orang, didikan keluarga Bo yang buruk membuatku tak senang. Beri mereka pelajaran. Ya. Bai Jingxiu, apa kau baik-baik saja? Jingjo, kau baik-baik saja. Aku tidak bermaksud begitu. Jingjo. Kinren, apa yang kau lakukan di sini? Xiaoya, kau sudah kembali. Bukankah kita sepakat aku yang menjemputmu? Kak Jingjo, kau sudah bangun. Berhasil. Ini keajaiban medis. Sopanlah. Kak Jingjo, kau baik-baik saja. Bai Jingxiu, ada apa denganmu? Kinren, tidak bisakah kau lihat Kak Jingjo sudah bangun? Kenapa kau tidak pergi saja? Hai. Istriku. Bai Jingxiu, bagaimana perasaanmu?
Istriku, aku merasa luar biasa. Kita lanjutkan pernikahan besok seperti yang direncanakan. Kak, bukankah kau sudah pulih ingatanmu? Kenapa kau masih akan menikahinya? Istriku, entah aku amnesia atau tidak, kau selalu yang paling kucintai. Secantik bidadari. Benar-benar penyihir yang sangat cantik. Jadi, apakah dia bidadari atau penyihir? Kenapa kau serius sekali soal ini? Lagi pula, kecantikannya adalah yang terpenting. Huan, katakan padaku, apakah menyetujui menikah dengan Bai Jingzhou adalah pilihan yang tepat? Apakah itu pilihan yang tepat? Apa kau khawatir bahwa setelah ingatannya pulih, dia akan memperlakukanmu seperti sebelumnya? Kemarin, ketika kita menyelamatkannya, untuk sesaat, aku merasakan tatapannya, sedingin sebelumnya. Ran, kau perlu bertanya pada hatimu sendiri, apakah kau masih mencintainya? Apakah kau masih ingin bersamanya? Apakah dia pantas mendapatkan cintaku? Nona Qinran, apakah kau menerima Tuan Bai Jingzhou sebagai suamimu untuk mencintainya dan setia kepadanya, baik dia kaya atau miskin, sakit atau sehat, sampai maut memisahkan kalian? Aku setuju. Tuan Bai Jingzhou, apakah kau menerima Nona Qinran sebagai istrimu untuk mencintainya dan setia kepadanya, baik dia kaya atau miskin, sakit atau sehat, sampai maut memisahkan kalian? Aku setuju. Bai Jingzhou, Kak Jingzhou, Bai Jingzhou, apa kau sakit kepala? Ayo pergi ke rumah sakit. Enyahlah. Apa yang kau lakukan, Bai Jingzhou? Mungkinkah dia sudah mendapatkan kembali ingatannya? Hei, Kak Jingzhou, apakah ingat sekarang, Kak? Apakah ingat aku? Lihat baik-baik, apa kau ingat aku? Aduh, Kak Jingzhou. Apa kau tidak tahu? Qinran ini, dia memanfaatkan amnesiamu. Dia menipumu untuk pernikahan ini. Hari ini selagi semua orang ada di sini, kau perlu menjelaskan semuanya. Ungkapkan wajah asli wanita berbisa ini. Kak Jingzhou. Qinran, oh Qinran. Kau telah jatuh ke tangannya lagi. Karena akhirnya tak dapat diubah. Para tamu terhormat, maafkan aku. Upacara pernikahan hari ini dengan ini. Pernikahan akan dilanjutkan. Tidak, Kak Jingzhou. Tuan Bai Jingzhou, maukah kau menjadikan Nona Qinran sebagai istrimu yang sah untuk mencintainya, setia kepadanya, dalam sakit dan sehat, dalam miskin dan kaya, hingga maut memisahkan kalian? Aku setuju. Kau boleh mencium pengantin wanita. Bai Jingzhou, kau bisa saja membatalkan pernikahan ini. Aku tidak akan memaksamu. Jangan minum lagi, kau mabuk. Kalau kau tidak minum, aku akan. Tidak, kau tidak bisa menikahinya. Kau tidak bisa menikahinya, Kak Jingzhou. Kak Jingzhou. Jika terjadi sesuatu, bagaimana aku menjelaskannya pada Juns? Bajingan. Ayolah. Minumlah sepuasmu malam ini. Tuan Qin, aku yang akan bayar.
Presiden Qin keren. Presiden Qin begitu mendominasi. Jetty, apa kau datang ke tempat yang tepat denganku malam ini? Kau benar-benar putri kesayanganku. Lihatlah para pemuda gagah ini. Masing-masing lebih baik daripada Bai Jingzhou. Tepat. Kita tidak bisa puas hanya dengan satu pohon. Ketika ada seluruh hutan di luar sana. Ayo mulai pestanya. Untuk hutan. Untuk kebebasan. Ayo. Semuanya, ayo berpesta. Dasar buta sialan. Cantik sekali. Mabun, ke kamar kecil. Ayo, aku akan membantumu. Renyahlah. Ayo pergi, cantik. Ayo main denganku. Bagaimana kalau aku bermain denganmu? Siapa cowok ganteng ini? Berani kau ikut campur uranganku? Dengarkan aku. Namaku Bai Jingzhou. Bukan pria tampan. Jadi, ini Tuan Bai dari grup Bai. Maaf, aku tidak mengenalimu. Keluar. Tuan Bai, Anda pria yang beruntung. Aku pergi. Ran, bangun. Bangun. Lepaskan aku. Aku tak butuh bantuanmu. Qinran. Jangan lupa kau masih Nyonya Bai. Jangan mempermalukanku. Bai Jingzhou, dasar bajingan. Turunkan aku. Semalam sudah terlalu larut. Aku tidur di kamar tamu. Jangan khawatir. Aku akan bilang ke pengurus rumah tangga untuk tidak menyiapkan porsiku lagi. Surat perjanjian perceraian yang baru sudah siap. Tuan Bai, silakan tanda tangani di sini. Jadi, kau bisa membayar dengan tenang. Maafkan aku. Tanganku kepleset barusan. Tapi nanti aku akan sangat sibuk. Aku khawatir tidak punya waktu untuk menunggu kamu mencetaknya ulang. Bagaimana kalau begini? Setelah kamu mencetaknya, tinggalkan saja di mejaku. Bai Jingzhou, kau melakukannya dengan sengaja. Kau tidak mau membayarkan? Kau sangat tak tahu malu. Aku ingin bercerai. Jangan terburu-buru. Hei! Halo. Juns. Kau sudah kembali. Aku baru saja berpikir untuk menemuimu. Mengenai Xiaoya, kita perlu bicara. Kali ini kembali. Berapa lama kau berencana untuk tinggal? Apa kau akan kembali? Bu Juns, putra angkat keluarga Bo. Xiaoya tidak tertarik dengan bisnis. Orang tua angkatku ingin aku mengambil alih grup. Ngomong-ngomong, Jingzhou, kau meneleponku terakhir kali. Bilang kau ingin bicara tentang Xiaoya. Ada apa dengannya? Maafkan aku terlambat. Nona Bo ada di sini. Xiaoya sudah lama menunggumu. Cepat dan hukum dirimu dengan minuman. Tidak masalah. Bukankah sudah kubilang, kalau hari ini hanya untuk kita berdua, kenapa kau menghubunginya? Kak Jingzhou, sebelumnya, aku sangat ingin agar kau cepat sembuh. Itu sebabnya aku mencari dokter itu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Dan hari itu, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Itu sebabnya aku merusak pernikahanmu. Jingzhou, Xiaoya menceritakan semua ini padaku. Dia peduli padamu. Maafkan dia. Kak Jingzhou, aku minta maaf. Itu tidak perlu. Jangan khawatir, aku akan mengawasi Xiaoya. Aku tak akan membiarkan dia mengganggumu dan istrimu lagi. Lagi pula dia mengabaikanku. Xiaoya.
Apa yang kau lakukan? Xiaoya, apa yang kau coba lakukan? Aku hanya ingin meminta maaf kepada Kak Jingjo. Kau memberi Jingzhou obat. Apa kau memikirkan konsekuensinya? Jika kau tetap menghentikanku hari ini, besok kau tidak akan punya adik perempuan lagi. Kak, terima kasih. Kak Jingjo, aku minta maaf atas perilaku kekanak-kanakanku sebelumnya. Maafkan aku. Kuharap kau bisa memaafkanku. Kak Jingjo, tidakkah kau akan memaafkanku? Kinran, cepatlah kemari. Lihat sendiri betapa Kak Jingjo mencintaiku. Kinran, aku mabuk setelah menjamu Kling. Bisakah kau menjemputku? Si brengsek itu memerintahku. Suruh sopirmu. Dia sedang cuti di kampung halamannya. Dia benar-benar tidak menganggap dirinya orang luar. Berada di pintu masuk hotel dalam setengah jam. Ponselku mati. Dia benar-benar merepotkan. Bai Jingxu. Bai Jingxu. Bai Jingxu, setelah apa yang kau lakukan? Kau berani memintaku untuk menjemputmu. Kau anggap aku apa? Bai Jingxu, setelah apa yang kau lakukan? Kau anggap aku apa? Ah, Ini aku. Bai Jingxu, Kenapa kau? bukankah seharusnya kau di kamarmu? Kau mau aku diranjang orang lain? Aku, Ini deal 3218. Lihat pesannya lagi. Ya, kita pakai ini saja. siapa mereka? Saatnya memberi Bu Xiaoya pelajaran. Pertunjukan sesungguhnya belum dimulai. Tidak, apa yang terjadi di sini? Bo Junse mengajakku makan malam. Aku tak menyangka Bu Xiaoya juga datang. Dia menaruh obat di minumanku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Selama ini aku Bai Jingxu. Apa aku hidup sia-sia? Trik kecilnya. Bisa kulihat dengan jelas. Obat jenis apa? Obat apa yang kau bicarakan? Kau dan otakmu. Dia tidak akan memberiku obat pencahar.
Afrodisiak. Aku selalu berpikir, Bu Xiaolia adalah gadis kecil manja, kompetitif, arogan, dan mendominasi. Siapa sangka dia akan merendahkan diri untuk cara yang begitu tercela. Cara. Tapi kau tidak bisa begitu saja mencari pria untuk menyakiti dia. 3, 2, 1, 8. Hei, di sana, di sana. Du Xiaoya, Siapa kau? Pergi. Nona Bao main kotor, ya. Jangan rekam. dia besar di luar negeri. Kau tahu, tentu saja, nilai-nilainya berbeda dari kita. Jangan rekam. Penampilan bisa menipu. Dia biasanya tampak begitu polos. Nona Bao, Apa kau ada yang ingin dikatakan? itu kejam. Dia menjebakku duluan. Dan dia ingin menyeretmu ke dalamnya. Siapa yang tahu kalau kau tipe pria yang tidak bertanggung jawab? Bermain dua sisi. Apakah begitu caramu memandangku, Bai Jingxiu? Keji dan tak tahu malu. Tuan Bai, kita tidak saling kenal. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Kau bicara padaku lebih sedikit daripada pada pengurus rumah tangga. Jangan khawatir, hidup kita masih panjang. Kita akan The punya film banyak was kesempatan translated and untuk narrated memperdalam by pemahaman M-Media. kita. Apa yang kita lakukan? Ran. Kau masuk ke mobil dan cari bantuan. Aku akan menahan mereka. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa membiarkanmu? Cari seseorang. Kalau tidak, kita semua mati. Kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Cantik kan? Jelas sekali, dengan lengan dan kakimu yang kurus. Kau mau melawan kami? Hahaha, bos, aku duluan. Kau duluan. Aku bakal mati karena sakit hati kalau sampai melukai wanita secantik ini dengan kecerobohanku. Minggir, biar kulakukan sendiri. Menyingkirlah, aku yang akan menangani ini. Cantin, letakkan tongkat itu. Ikut kami baik-baik. Aku janji The akan film lembut was padamu nanti. translated and Hei, narrated by Shenqi, cepat ke M-Media. garasi parkir bawah tanah Changlong Mall. Ran dan aku dipojokkan oleh sekelompok preman. Lepaskan aku. Kau ingin bermain sungguhan? Kalian semua mengeroyokku. Dan aku tidak main sungguhan. Apa aku main rumah-rumahan denganmu? Baiklah, kau kejam. Jika aku bersikap lunak padamu hari ini, aku ini anjing. Apa yang kalian tunggu? Bodoh, ikat dia. Jangan biarkan yang di mobil pergi juga. Berhenti. Berani kau sentuh perempuan Bai Jingxiu? Aku tak peduli kau Jingxiu putih atau Jingxiu hitam. Tangkap dia. Teman-teman, rebut wanita itu. Hidup atau mati, aku tak peduli dengan pria itu. Berhenti. Shenqi. Jangan biarkan mereka lolos. Itu membuatku takut setengah mati. Syukurlah kau sampai tepat waktu. Pergi. Tuan Qin, apa kau baik-baik saja? Bicara, siapa yang mengirimmu? Tidak mau bicara ya? Baiklah, kita lihat apakah mulutmu lebih keras atau tongkat basbalku. Kau boleh saja menghajar mati aku, tapi aku nggak bakal ngomong apa-apa. Masih nyemburin kotoran itu, ya? Aku akan memastikan kau tidak bisa punya anak. Itu adalah Nona Bo, Du Xiaoya. Sudah kuduga. Selain seseorang seperti Nona Bo, siapa lagi yang akan melakukan trik kotor seperti itu? Ngapain lihat-lihat aku? Ini nggak ada hubungannya sama aku. Begitukah? Kalau begitu apapun yang kulakukan, Tuan Bai tidak akan ikut campur, kan? Terserah kau saja. Bawa mereka semua ke kantor polisi.
Hai, Bai Jingjo, kenapa kau mengikuti kami? Kau pikir hanya karena kau menyelamatkan Ranran, semua yang terjadi sebelumnya dimaafkan dan dilupakan. Biar ku bilang sesuatu, alasan kita berada dalam kekacauan ini hari ini, itu semua karenamu. Jika bukan karena kau dan keterlibatan Bo Xiaoya itu, akankah dia terus mengganggu Ranran kita? Ku bilang, ya. Jika kau masih punya hati nurani, jauhi Ranran, berhentilah membuatnya kesulitan. Ranran, apa kau juga berpikir begitu? Bu Xiaoya, kau yang cari gara-gara. Jangan salahkan aku. Ranran, lupakan saja kejadian hari ini. Kembali dan beritahu mereka untuk menarik kembali konsultan teknologi chip kami dari grup Bo, batalkan proyek penelitian chip gabungan. Semua proyek yang sedang berjalan segera dihentikan. Bai Jingzhou, apa kau gila? Kau ingin berkelahi denganku saat kita bertemu? Bojuns, sudah kubilang awasi Bu Xiaoya. Dia bahkan berani menyewa preman untuk menindas Ranran. Apa kau sungguh berpikir aku tak berani menyentuhnya? Apa? Xiaoya? Dia? Beraninya dia? Semua orang merundungku. Baik, maka ku buat kalian semua membayar. Kinran, akan ku bunuh kau. Apa Kinran baik-baik saja? Jika terjadi sesuatu pada Ranran, aku tak akan berdiri di sini bicara denganmu setenang ini. Kukatakan padamu, aku takkan melepaskannya. Maaf Jingzhou, aku akan bicara dengannya saat kita kembali. Tak perlu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu. Kami keluarga baik. Mulai sekarang, aku takkan lagi bekerja sama denganmu. Jingzhou, apa perlu membatalkan kemitraan kita? Karena ini, lagi pula, keluarga kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan memiliki ikatan yang dalam. Baiklah, jika kau tak mau membatalkan kerjasama, maka bawakan aku Bu Xiaoya. Semua yang dia rencanakan untuk Ranran, aku ingin itu terjadi padanya. Bagaimana? Tak bisa. Lalu, apa gunanya membicarakan ikatan kita? Ayah, sesuatu telah terjadi. Asisten. Tuan Bo, ini buruk. Grup Yusheng baru saja memberitahu kami bahwa mereka membatalkan semua proyek bersama. Mereka bahkan menarik kembali konsultan teknologi chip mereka. Xiaoye. Apa? Ada apa? Aku tidak tahu. Yusheng tidak mengatakan apa-apa. Tuan Bo, Anda harus melakukan sesuatu. Astaga, kenapa Lushing tiba-tiba? Ibu baik. Kenapa Lushing tiba-tiba membatalkan kerjasama? Sial, kau harus menghubungi bos mereka dan cari tahu apa yang terjadi. Aku tidak kenal bos mereka. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Kudengar marganya Kim. Sepertinya pemuda yang menjanjikan. Kebetulan sekali. Apa katamu, Juns? Ayah, aku baru saja akan memberitahumu. Xiaoya menyuruh seseorang menculik istri Jingzhou. Jingzhou juga ingin membatalkan kerjasama kita. Apa? Apa? Istri Jingzhou juga bermarga Qian. Namanya Kinran. Apa kau pikir? Mungkin ada hubungannya? Ya ampun. Apa Scarface sanggup melakukan ini? Ayah, apa yang kau lakukan? Kau membuatku takut. Apa yang kau lakukan? Apa? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Apa kau punya rasa hormat pada hukum? Kau berani menculik istri Bai Jingzhou. Bagus. Tidak hanya grup Yusheng yang membatalkan kerjasama. Sekarang keluarga Bai juga. Keluarga Bu kita hancur. Mustahil. Bagaimana mungkin Kak Jingzhou membatalkan kerjasama? Dan bahkan jika Jalang Kinran itu bermarga Ken, dia jelas tidak ada hubungannya dengan grup Yusheng. Kalau tidak, kenapa dia menjadi istri kontrak Kak Jingzhou demi uang? Diam. Bahkan, jika Kinran tidak ada hubungannya dengan grup Yusheng, faktanya tetap, dia adalah istri Bai Jingzhou. Kau harus segera meminta maaf kepada mereka. Setidaknya kita bisa menyelamatkan kerjasama dengan keluarga Bai. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Minta maaf pada Jalang kecil itu. Kau. Bo. Aduh. Junzi. Cepat ambilkan obat untuk ayahmu. Jingzhou, bisakah kau pertimbangkan kembali dan melanjutkan kerjasama kita? Ayahku sudah memberi Xiaoya pelajaran. Dan dia sangat marah sampai masuk rumah sakit. Tidak ada gunanya memohon padaku sekarang. Sudah kuperingatkan kau. Kendalikan Bu Xiaoya. Ini salahku. Tapi demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, tolong aku sekali lagi. Kemarin grup Yusheng juga membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Bo. Jika kau tidak membantuku, maka keluarga kita tamat. Grup Yusheng. Keluarga Qin. Mungkinkah Ranran dan keluarga Qin? Tuan Qin, apa kau baik-baik saja?
Tuan Qin. Mungkinkah Ranran adalah keluarga Qin, kepala misterius? Kau juga tidak tahu. Apa pentingnya siapa Ranran? Bu Xiaoya memprovokasinya, yang sama saja dengan melewati batasanku. Aku takkan mengampuninya. Aku minta maaf padamu atas nama Xiaoya. Arahkan semua kemarahanmu kepadaku. Bangun. Bo Juns. Apa bagusnya Bu Xiaoya itu? Kau demi dia, bahkan membuang harga dirimu. Aku melakukan ini bukan untuknya, tapi untuk keluarga Bo. Keluarga Bo besarkanku. Aku tidak bisa melihat mereka bangkrut. Tapi Ranran adalah istriku. Jika aku memaafkanmu, itu sama saja mengkhianatinya. Kalau begitu, bisakah kau atur pertemuan dengan Qin Ran? Aku ingin minta maaf padanya. Dia bahkan tak menjawab panggilanku sekarang. Bagaimana aku bisa membantumu bertemu dengannya? Maaf Jingzhou, aku akan cari cara untuk menghubungi Qin Ran dan menjelaskan semuanya padanya. Identitas kepala keluarga Qin. Selidiki lagi. Baik Tuan Bai. Baik. Dan identitas Ranran juga perlu diselidiki lagi. Ran. Apakah Tuan Muda Qin dari Yuxing sudah tiba? Dia ada di ruang santai. Halo Tuan Qin, saya Bo Xiaoya. Maaf mengganggu Anda di jam seperti ini. Dengan penampilanku, aku pasti bisa memikat Tuan Muda Qin. Qin Ran, kenapa kau? Nona Bu, kenapa belahan dadamu semakin rendah? Mungkinkah? Diam kau. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Apa yang kupikirkan? Aku hanya ingin bilang, mungkinkah gaunmu rusak? Qin Ran, kau sudah punya Bai Jingzhou. Apa kau masih mencoba merayu Tuan Qin? Mendua, kau benar-benar tak tahu malu. Nona Bu, imajinasimu terbuang sia-sia jika tidak jadi penulis naskah. Potong. Ranran, ada apa ini? Bai Jingzhou, kau datang di saat yang tepat. Kemari dan lihat. Lihat wanita yang susah payah kau pilih. Keluar dari kamar Tuan Qin. Apa dia meremehkanmu dan ingin naik ke cabang yang lebih tinggi? Bu Xiaoya, aku lebih tahu istriku seperti apa daripada kamu. Aku tak butuh orang sepertimu yang suka bikin onar di sini. Bai Jingzhou, apa kau kena sihir wanita ini? Dia pergi ke kamar Tuan Qin sendirian. Menurutmu, apakah itu masuk akal? Oh, Anda pasti Tuan Qin. Halo, saya Bo Xiaoya. Tuan Qin, Anda baru saja tiba. Jadi Anda belum begitu paham. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Bai Jingzhou, CAO Group Bai. Dan ini adalah istrinya selama 3 tahun, Qin Ran. Jeti, Tuan Qin, jangan percaya apapun yang dikatakan Nyonya Bai ini. Dia adalah seorang panjat sosial. Omong kosong. Aku datang untuk membahas kolaborasi dengan Tuan Qin. Bagaimana mungkin aku menggodanya? Kau pemalas tak berguna. Kolaborasi macam apa yang mungkin kau miliki dengan Tuan Qin? Dan di belakang Bai Jingzhou pula. Tuan Qin, Anda belum tahu ini, tapi dia dulu mengandalkan Bai Jingzhou untuk menipu orang. Oh, begitu? Nyonya Bai, aku harus mempertimbangkan ulang kerja sama kita. Silakan pergi. Tunggu kabarku. Bagaimana kau bisa melakukan ini, Tuan Qin? Bukankah kita baru saja menyepakati kolaborasi ini? Bagaimana kau bisa tiba-tiba mengingkari janjimu? Aku sudah memikirkannya. Kau tak perlu bicara lagi. Silakan pergi. Apa kau masih berdiri di situ? Qin Ran, pergi dari sini sekarang. Masuklah, mari kita bicara di dalam. Apa yang kau tertawakan? Ranran, aktingmu pantas dapat piala Oscar sebagai aktris terbaik. Ciu, seolah kau tahu. Ini untukmu. Aku sudah lama mendengar bahwa seseorang membayar harga tinggi 100 juta untuk cincin berlian Vivid Fancy Blue ini. Jadi kau pelakunya. Kau suka? Tidak apa-apa. Cukup lumayan. Kalau begitu terimalah saja.
Pakaikan padaku, nanti kubelikan yang lebih bagus. Ini bukan berarti aku memaafkanmu. Tuan Qin, Nona Bow, ada urusan yang harus kuhadiri. Aku tak bisa menghiburmu sekarang. Silakan pergi. Tuan Qin, Anda tidak tahu betapa saya mengagumi Anda. Saya selalu menjunjung tinggi Anda. Mengapa kita tidak memanfaatkan hari ini dan kita saling mengenal lebih baik? Kau sangat kuat. Kau membuatku jatuh dan terluka. Tuan Qin, kalau begitu, bantu aku bangun. Nona Bow, aku benar-benar ada urusan. Sampai jumpa di perjamuan nanti. Kau, The film was translated and narrated by orang macam apa kau M-Media. ini? Kau tidak punya sopan santun. Xiaoyel, kau di mana? Aku mencarimu kemana-mana. Memangnya aku harus di mana lagi? Mendiskusikan kolaborasi dengan Tuan Qin? Tentu saja. Kau bertemu CL Group Yushen? Tentu saja. Biar ku beritahu kau, Tuan Qin memandangku dengan baik. Kolaborasi keluarga kami dengan Yusheng pastinya tidak akan dibatalkan. Benarkah? Bagus sekali. Haha. Apa yang kau tertawakan? Hai, kenapa kalian masih berkeliaran di sini? Bukankah Tuan Qin bilang dia pasti tidak akan berkolaborasi denganmu? Oh ya, Tuan Qin tidak bilang dia akan bekerja sama dengan keluarga Baumu juga. Kau terlalu lancang. Kurasa kau hanya iri padaku. Anggur basi. Berhenti tertawa. Menyebalkan sekali. Jingshou, kau tahu apa yang terjadi? Xiaoya benar-benar bertemu Tuan Kia. Jun, kusarankan kau membawanya pulang sekarang, sebelum dia semakin mempermalukan keluarga Bow. Mereka datang. Orang-orang dari grup Yusheng datang. Hei, ini adalah kepala keluarga Ken. CEO Grup Yusheng. Astaga. Aku tak menyangka, Tuan Kia. Bahkan lebih muda daripada CEO Bai dari grup Bai. Dia sungguh berprestasi di usianya. Lihat. Tuan Qin ada di sini. Kusarankan kau untuk pergi dari sini sekarang, agar kau tidak kehilangan muka nanti. Oh, maafkan aku. Aku benar-benar tak ingin tertawa. Tapi beberapa orang memang lelucon. Aku sungguh tak bisa menahannya. Maafkan aku. Lihat, Tuan Qin sedang menatapku. Para tamu terhormat, selamat malam. Saya CEO Yushin Group. Asisten Shenchi. Seorang asisten, bagaimana mungkin dia hanya seorang asisten? Hari ini adalah resepsi grup kami untuk semua perusahaan Haishe untuk merekrut mitra baru. Pada saat yang sama, ini juga merupakan penampilan publik pertama CL Group kami. Sekarang, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuan Kia. Bagaimana mungkin? The film Bagaimana was mungkin dia menjadi translated CEO and Yusheng? narrated Dia by seorang wanita. M-Media. Ini pasti palsu. Mereka semua berkomplot untuk menipuku. Apa salahnya menjadi wanita? Tidak semua perempuan sepertimu, manja dan sombong, malas, dimabuk cinta dan masih menumpang hidup pada orang tua. Ran-Ran kita cerdas, cantik, dan cakap ratusan kali lebih baik darimu. Oke. Halo semuanya, aku Qin Ren. Dan CEO Yusheng Group saat ini. Aku kira banyak dari kalian terkejut bahwa kepala keluarga Qin adalah seorang wanita. Sebenarnya aku juga tidak menginginkan ini, tapi aku anak tunggal di keluarga Qin. Jika aku tidak mengambil alih, siapa lagi? Meskipun aku selalu berada di balik layar, prestasiku dapat dilihat oleh semua orang. Jadi, malam ini, bos-bos yang ingin bekerja sama dengan Yusheng, silakan datang kepadaku. Kami di Yusheng bersedia bekerja sama dengan Anda untuk menciptakan masa depan yang lebih gemilang bersama. Halo GL Kim. Saya Bushengir GL Bogro. Saya ingin membahas lebih lanjut
tentang kerjasama kedua perusahaan kita. Tuan Bo, aku secara pribadi mengeluarkan pemberitahuan untuk membatalkan kerjasama dengan Bo Group. Adapun alasannya, Anda bisa bertanya pada Nona Bo. Aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa Yesyang tidak akan pernah bekerja sama dengan Bo Group lagi. Tuan Bo, silakan cari mitra lain. Nah, Tuan Bai, kenapa kau sendirian di pojok? Kau sedang melihat siapa? Oh, kau sedang melihat Ranran kita? Lihat, asisten di sebelah Ranran itu, namanya Xingqi. Bukankah dia tampan? Dialah yang disukai Ranran. Itu sebabnya, Ranran tak membalas pesanku sekian lama. Ternyata, dia punya anak serigala kecil. Dia baru saja dipekerjakan oleh Ranran sebagai asisten. Tepat setelah lulus, mereka selalu bersama. Jelas sekali bahwa Ranran sangat menyukainya. Dia bahkan memperkenalkannya pada begitu banyak tamu. Hais, lebih muda memang lebih baik ya. Muda, tampan, lembut, dan perhatian. Tidak seperti beberapa orang. Tua dan sombong. Dia sama sekali tak cocok untuk Ranran. Lalu, apakah itu cocok untukmu? Hais, tidak tahu bagaimana The film menghargai was apa yang kau miliki. translated and narrated Sekarang by kau menyesal. Media. Terlambat. Bai Jingzhu, apa yang kau lakukan? Istriku. Jangan suka sama anak serigala kecil itu, oke? Anak serigala kecil apa? Bai Jingzhu, sudah berapa banyak kau minum? Kenapa kau bertingkah gila di sini? Aku lihat kalian berdua bersama. Aku cuma cemburu. Aku cuma tak senang. Aku suka kamu. Aku sungguh suka kamu. Istriku. Jangan suka dia. Baik. Aku tahu. Aku telah membuat banyak kesalahan. Aku kehilanganmu. Aku sangat menyesal. Aku menyesal. Jangan tinggalkan aku, oke? Bai Jingzhu, kau menangis. Bai Jingzhu, kenapa kau sangat berbeda malam ini? Istriku. Jangan suka Shanqi, oke? Kau suka aku. Aku tahu. Aku sedikit lebih tua darinya. Tapi lihat. Aku lebih tampan darinya. Dan aku lebih kaya darinya. Aku juga lebih pandai merawat orang daripada dia. Tidak. Siapa yang bilang aku suka Shanqi? Bukankah dulu kau suka pria berotot? Aku punya otot perut. Dulu kau suka menyentuh perutku, kan? Ini. Kau bisa menyentuhnya sekarang. Ini tempat umum. Jangan buka bajumu. Baik. Kalau begitu ayo pulang. Akan kuperlihatkan perlahan untukmu. Ayo, pulang. Hei, hei. Amin. The film was translated and narrated Ada by apa? M Media. Ranran. Bolehkah aku kembali? Tak apa. Jika kau belum memikirkannya, aku bisa menunggu. Kau sepertinya sudah berubah. Kalau aku tak berubah lagi, istriku akan lari. Aku juga bisa lari sekarang. Jangan kira aku sudah memaafkanmu sekarang. Ranran. Aku selalu punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Tanyakan saja. Sejak dulu, kau adalah CEO Grup Joseon. Kenapa kau masih memilih untuk menikah kontrak denganku? Bai Jingzhu, apakah sebelum kau tahu bahwa aku Chio Yoxiang, kau selalu berpikir bahwa aku menikahimu demi uang? Kau mungkin bahkan tidak tahu
bahwa kita sebenarnya teman sekelas di universitas. Aku mulai memperhatikanmu sejak saat itu. Senior, lelah. Minum ini. Baik, Senior, ini ada beberapa camilan untukmu. Oh, makan punyaku. Ini rasanya enak. Makan ini. Jingsu, ada seseorang yang melukis di sana. teman sekelas. Lukisanmu sungguh indah. Memalukan, bukan? Aku sudah menyukaimu sejak saat itu. Kau masih tertawa? Kau bertanya padaku, kau... Ran, aku tidak menertawaimu. Aku menertawakan diriku sendiri. Jika saja aku lebih berani dulu. Kita tak akan kehilangan waktu bertahun-tahun. Apa maksudmu? Sebenarnya, aku juga jatuh cinta padamu. Setelah itu, aku jatuh cinta padamu. Teman sekelas, lukisanmu sungguh indah. Setelah itu, orang tuaku membawaku belajar ke luar negeri. Awalnya, kupikir kita tak akan pernah bertemu lagi. Tak disangka, aku bertemu denganmu lagi di pesta koktail 3 tahun lalu. Aku bertemu denganmu lagi. Aku sangat menyesal. Kau. Oh, itu. Maafkan aku. Biar aku ganti rugi, Emil. Ganti rugi. Kau mampu. Ini dari seorang perancang busana terkenal Italia. Perancang busana. Buatan tangan. Butuh waktu setahun untuk membuatnya. Berapa itu? 5 juta. Kau tak perlu mengganti rugiku. Tapi kau harus jadi istri kontrakku. 3 tahun. Tapi, kukira 3 tahun. Cukup bagimu untuk jatuh cinta padaku. Tak disangka. Aku mengabaikanmu. Dan kau mengabaikanku. Ditambah lagi aku sangat sibuk dengan pekerjaan saat itu. Semakin kupikirkan, semakin aku marah. Segalanya berkembang menjadi seperti yang terjadi kemudian. Jadi, Bai Jingxiu, kau licik. Kau membuatku menandatangani perjanjian pranikah denganmu, hanya karena setelan sialan. Nah, kalau kau mengatakannya begitu, kau juga licik. Presiden Yusen Group yang terhormat. Bahkan tak mampu membeli setelan 5 juta dolar. Apa kau mencoba naik kelas sosial? Dan menjadi nyonya Bai? Kau bajingan. Kau membalikan keadaan padaku. Aku mengerti sekarang. Kau sengaja menyembunyikan identitasmu. Karena kau takut aku mengincar miliaranmu. Kan? Tidak mungkin. Orang tuaku melakukan itu untuk melindungiku. 3 tahun lalu, ketika aku mengambil alih Yusheng, aku baru berusia 23 tahun, dan aku seorang perempuan. Orang tuaku takut bahwa para tetua keras kepala di dewan tidak akan menerimaku. Jadi mereka memintaku untuk tetap di balik layar, sampai aku memiliki beberapa prestasi, dan terbiasa dengan bisnis ini. Selain itu, Ran, maafkan aku. Aku tak tahu kau berada di bawah begitu banyak tekanan. Ini semua salahku. Sebenarnya aku bersyukur atas kecelakaan mobil itu. Itu memungkinkanku untuk terbuka padamu. Tapi aku tak menyangka bahwa setelah kehilangan ingatanku, aku begitu berani. Di pernikahan, ingatanku tiba-tiba kembali. Aku ketakutan. Aku tak tahu harus berbuat apa. Jadi, aku harus mempertahankan persona dingin dan dominanku sebelum amnesia. Aku tak yakin
Apakah aku dengan ingatanku yang pulih masih bisa menyenangkanmu? Lagi pula 3 tahun lalu. Aku sebagai suamimu benar-benar mengerikan. Mengubahnya sekarang. Mungkin masih memungkinkan, kan? Istriku. Aku buta akan nilaimu sebelumnya. Aku mengabaikanmu. Aku tak akan pernah melakukan itu lagi. Aku janji. Kita lihat saja nanti. Ini adalah investasi yang aku amankan untuk perusahaan tadi malam. 100 juta. 100 juta? Batua, apakah perusahaan terselamatkan? Ayah, yang berinvestasi di perusahaan, apa syarat mereka? Tuan Sal dari Sal Corporation. Dia bilang, dia akan berinvestasi asalkan Xiaoya menikah dengannya. Setelah itu, dia akan menambahkan lagi 100 juta. Ya Tuhan. Apa? Bagaimana dia bisa menikahi Xiaoya kita? Dia sudah mengubur 2 istri. Dia lebih tua dari kita semua. Ayah, bagaimana kau bisa menjodohkanku dengan pria tua jelek dan gendut itu? Apalagi yang bisa kita The lakukan film was melihat perusahaan translated bangkrut. and Oh, narrated by tapi M Media. Xiaoya adalah putri kita. Ayah, bagaimana mungkin kau menjualku? Salah siapa ini? Bukankah ini semua karenamu? Kau menyinggung Ram dan Beijing Slow. Kau menyeret perusahaan bersamamu. Semua investasi kita sebelumnya hilang. Kau harusnya bersyukur kau masih berguna. Junze, lakukan sesuatu. Kau tidak bisa hanya menonton. Adikmu menikahi pria tua itu. Ya, Kak. Bukankah kau berteman baik dengan Bai Jingzhou? Mohon padanya. Tolong mohon padanya untuk melepaskan kami. Ayah, aku akan bicara dengan Qinran dan Jingsu lagi. Baik. Qinran, jelaskan dirimu. Ada apa antara kau dan Bai Jingzhou? Kenapa dia mengantarmu bekerja? Apakah kalian berdua balikan? Kita masih dalam masa percobaan. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kau telah menyebarkan desas-desus bahwa aku menyukai Shinji. Mengatakan kami pasangan. Apa tujuanmu? Bukankah ini demi kebaikanmu sendiri? Anjing sialan Bai Jingzhou itu, aku harus memberinya sedikit dorongan. Dia tidak punya rasa urgensi. Lihat, hanya 1 malam. Dan hubungan kalian telah membuat lompatan besar ke depan. Jadi, menurutmu, aku seharusnya berterima kasih padamu? Ya, kalau kau memaksa untuk berterima kasih padaku, aku akan, dengan enggan. Aku ingin cuti sebulan, apakah itu mungkin? Tentu. Ambil cuti tahunan sebulan, kalau begitu. Ya. Tapi, aku perlu bicara baik-baik dengan Shenqi. Mengobrol tentang pacarnya, tentang bagaimana dia mengkhianatinya. Tunggu. Aku tidak akan mengambil cuti. Oke, tidak ada cuti kalau begitu. Lalu kembali bekerja dengan cepat. Mengerti? Tuan Kia, Tuan muda sulung keluarga Bo ada di perusahaan The lagi. film was Dia ingin bertemu translated denganmu. and Mengapa keluarga narrated Bo by tidak M menyerah? Media. Usir dia dari sini. Bawa dia ke ruang tamu. Ran ingin bertemu dengannya. Aku tak bisa menghindarinya selamanya. Tuan Bo, kau datang hari ini. Masih membahas kolaborasi perusahaan. Ya, tapi aku juga punya pertanyaan pribadi yang ingin kutanyakan pada Tuan Kia. Bagaimana hubunganmu dengan Jingzhou? Kenapa Tuan Bo menanyakan pertanyaan seperti itu? Jingzhou bilang kau ingin menceraikannya. Kuharap kalian berdua baik-baik saja. Kalian berdua sungguh menarik. Yang satu terus-menerus menyabotase, memaksaku menceraikan Bai Jingzhou. Sementara yang lain berharap kami tetap bersama. Sungguh kontradiktif. Atau apakah kau mencoba memainkan kartu emosional denganku lewat Bai Jingzhou agar aku membebaskan keluarga Bo?
Benar-benar tak ada yang luput dari Tuan Kia. Terus terang. Memang itu yang kupikirkan. Kau dan Bai Jingxiu bersaudara. Tidak malukah kau memanfaatkannya seperti ini? Kurasa aku sudah mati rasa sekarang. Mungkin kau sudah mati rasa. Tapi Jingxiu sangat peduli padamu. Untukmu, dia memutuskan hubungan denganku dan membatalkan kerjasama dengan keluarga Bo. Membuat keluarga Bo putus asa. Dari ucapanmu, kau tidak senang dengan tindakan Jingxiu? Kalau begitu biar ku katakan terus terang. Mengingat apa yang Bo Xiaya lakukan, tidak mengirimnya ke penjara, sudah merupakan keringanan terbesar untuknya. Sedangkan urusanku dengan Jingxiu, tak perlu kau khawatirkan. Silakan pergi. Singkatnya, maafkan aku, Tuan Kia. Aku merasa dia tak pernah berniat menyelesaikan kolaborasi ini. Bo Junse, tunggu. Hei, The Junzi. film was translated Bagaimana hasilnya? and Apa kata narrated orang-orang by di M Yushin? Media. Apakah mereka masih mau melanjutkan kerjasama? Kak, apakah ini berarti aku tidak perlu menikahi Tuan Zhao? Indran ini, hatinya terlalu sempit. Demi Bai Jinzhou, dia menekan keluarga Bo kita seperti ini. Kurasa dia benar-benar jahat. Dia tidak tahan melihat Xiaoya bahagia. Aku mengutuknya. Ibu, Kinran membatalkan kerjasama karena Xiaoya berbuat salah. Kau masih membelanya? Kinran adikmu? Atau Xiaoya adikmu? Keluarga Bo telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Mungkin kau sudah mati rasa. Dia manusia tak tahu diuntung. Tidak pernah peduli sedikit pun tentang keluarga Bo. Tidak pernah peduli sedikit pun tentangku. Xiaoya, kau benar-benar berpikir begitu tentangku? Lalu apa lagi? Jika kau benar-benar peduli dengan keluarga Bo, kau harus berlutut di hadapan Kinran. Berlutut selama 3 hari 3 malam. Dia pasti akan memaafkanmu. Maka keluarga Bo kita dapat melanjutkan kemitraan kami dengannya. Maka aku tidak perlu menikahi Tuan Zhao. Yang salah, jelas kau. Kenapa aku harus pergi? Karena kau berhutang budi pada keluarga Bo. Jika kami tidak menerimamu dulu, kau mungkin masih menemis di jalanan. Kami, keluarga Bo, membesarkanmu seperti anjing, dan kau masih berlagak seperti tuan muda. Jangan kira aku tidak tahu. Kau sengaja menyabotas hubunganku dengan Bai Jingzhou hanya agar aku menikahimu. Mimpi saja. Ku bilang padamu, dibandingkan denganmu, aku lebih suka menikahi si tua bangka Zhao itu. Baiklah kalau begitu. Aku akan kabulkan permintaanmu. Sejujurnya, Kinran setuju dengan kerjasama ini. Kau sahabat baik Bai Jingzhou. Sebagai istrinya, aku tak ingin mempersulitnya. Jadi, aku putuskan untuk melanjutkan kerjasama kami dengan keluarga Bo. Aku punya satu syarat. Kendalikan adikmu. Terima kasih, Chie Kin. Xiaoya seperti sekarang ini. Itu semua karena kau memanjakannya. Junse, karena sudah beres, maka ayah bisa The tenang. film was translated and narrated by M Tapi Media. sudah terlambat. Mulai sekarang, aku tak akan melakukan apapun untuk keluarga Bo. Kebaikan keluarga Bo membesarkanku. Uang yang kuhasilkan untuk kalian selama ini sudah cukup. Lihat. Sudah kubilang dia tidak tahu berterima kasih. Lihat aku. Tutup mulutmu. Kau dengar dia? Tidak ada jalan lain sekarang. Kau harus menikahi Tuan Zhao. Aku tidak akan. Mau tidak mau kau harus menikah dengannya sebagai putri sulung keluarga Bo. Kau telah menikmati 20 tahun keistimewaan. Saatnya berkontribusi untuk keluarga. Ibu, tolong aku. Bantu aku membujuk ayah. Tolong. Xiaoya. Terimalah nasibmu. Menikahlah dengan Tuan Zhao. Kau akan punya makanan dan pakaian. Itu lebih baik daripada keluarga kita bangkrut dan berakhir di jalanan. Tanpa makanan dan pakaian. Apa yang kau katakan? Aku putrimu. Aku benci kau. Aku benci kalian berdua. Aku tak ingin melihatmu lagi.
Xiao ya. Kenapa kau terus datang ke perusahaan kami? Tidak punya kerjaan? Istriku adalah orang terkaya di Haixi. Aset bernilai miliaran. Menjaganya jelas lebih penting daripada pekerjaan apapun. Ayo, Aku, Qinran, tidak memelihara pengangguran. jangan khawatir. Aku sudah menyerahkan urusan perusahaan kepada asistenku. Ada apa? Dia akan memberitahuku kapan saja. Istriku, ini makan siang yang kubuat untukmu. Apa kau suka? Baiklah, hanya untuk hari ini. Mulai besok, kerja yang benar. Apa maksudmu menyerahkan semua pekerjaanmu ke asistenmu? Kelakuan macam apa itu? Istriku, baru beberapa hari. Dan kau sudah bosan denganku. Apa karena Senci itu? Aku akan mencarinya untuk berduel sekarang. Bai Jingxiu, berapa usiamu? Bisakah kau bersikap normal? Bagaimana seorang Xiao yang baik? Tiba-tiba jadi bucin begini. Istriku, lihat, ini sup ikan. Yang kubuat untukmu siang ini. Direbus selama 1 jam. Minumlah selagi hangat. Hai. Kau. Ada apa denganmu? Bai Jingxiu, sop apa yang kau buat? Ada apa? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo. Pergilah. Selamat untuk kalian berdua. Kalian akan menjadi orang tua. Dokter, kau bilang istriku hamil. Benar. Janin saat ini berusia 3 minggu. Hebat. Kau hamil. Aku akan menjadi seorang ayah. Istriku, kau hebat. Tunggu, tidak. Akulah yang hebat. Apa yang kau bicarakan? Sama sekali tidak malu. Apa yang memalukan? Jelas aku yang hebat. Ya. Kaulah yang terhebat. Tentu saja. Pak, istri Anda sedang hamil. Harap berhati-hati dalam waktu dekat. Agar tidak memengaruhi janin. Baik. Aku akan menahan diri, dokter. Istriku. Pelan-pelan. Hati-hati lantainya licin. Lebay, Ciel Bai. Aku hanya hamil. Tak perlu begitu hati-hati. Sekarang berbeda. Kau berharga sekarang. Aku harus menjagamu bukan hanya dirimu, tapi juga bayi kita. Qinran. Bai Jingzhou. Ini semua karena kalian berdua. Aku jati seperti ini. Bahkan jika aku mati, aku akan membuat kalian membayar dengan nyawa kalian. Sayang, aku akan mengambil mobil. Tunggu aku di sini. Baiklah, aku tahu. Cepat pergi. Kau harus baik-baik. Qinran, aku, Nona tertua keluarga Bo yang terhormat, menanggung semua kesialanku hari ini karenamu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mati. Hati-hati. Ambulans. Panggil ambulans, cepat. Ran, jangan terlalu sedih. Bai Jingzhou, dia akan baik-baik saja. Bai Jingzhou, kau harus bangun. Bayi kita dan aku menunggumu. Nyonya, Anda sedang hamil. Duka dan kelelahan yang berlebihan. Tidak disarankan. Silakan kembali dan istirahat. Serahkan ini padaku. Tidak apa-apa, aku ingin di sini dan menunggu Bai Jingzhou bangun. Aku ingin dia membuka matanya dan melihat aku dan bayi kita. Baik. Hai, kenapa kau terlambat sekali? Bagaimana kabar Ceoken? Nyonya baik-baik saja. Hanya sedikit terguncang, tapi Bai untuk melindungi Nyonya terluka parah dalam tabrakan itu. Seberapa parah? Pendarahan otak, koma dalam.
Dokter bilang, jika dia tidak pulih minggu ini, dia akan menjadi manusia sayuran. Manusia sayuran? Kecilkan suaramu. Apakah Cheokin tahu tentang ini? Tentu saja dia tahu, tapi Ranran menolak untuk mempercayainya. Dia bersikeras untuk tetap bersama Bai Jingzhou itu. Apakah mereka sudah menangkap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu? Tidak, mereka lari. Tapi dari rekaman pengawasan, itu adalah Bo Xiaoya. Lari? Lari apanya? Du Xiaoya, aku akan menangkapnya. Jangan khawatir, kami sudah menghubungi polisi. Surat perintah penangkapannya sudah dikeluarkan. Asal kita bisa menangkap Bo Xiaoya, ada hadiah 10 juta. Hai, lihat. Cheokin dari grup Yuxiang menawarkan hadiah. 10 juta? Banyak sekali. Gadis Bo itu praktis membuat suami orang menjadi sayuran. 10 juta bukanlah apa-apa bagi Cheokin. Dia tidak bisa kehilangan muka. Dia tak bisa menanggung malu atas hal ini. Gadis Bo itu? Dia benar-benar bikin onar. Untung Wei tidak mati. Kalau tidak, ini akan jadi bencana besar. Ayah, tidak. Tidak, dengan kepribadiannya yang pengecut dan suka cari muka, dia pasti akan menyerahkanku pada si jalang kecil Kinran itu. Ibu? Tidak mungkin. Karena polisi telah mengeluarkan surat perintah. Ibu pasti sedang diawasi. Kakak. Tidak. Aku telah memakinya sebelumnya. Dan karena aku, Bai Jingzhou telah putus denganku. Dia pasti membenciku sekarang. Kenapa? Apa salahku? Aku hanya ingin mengejar orang yang kucintai. Apa salahnya? Xiaoya, aku tahu kau di dalam. Ini kakakmu, buka pintunya. Xiaoya, jangan takut. Kakak di sini. Kakak, The film was Kakak, aku translated salah. and Aku belum ingin narrated mati. by M. Media. Tolong bantu aku. Kembalilah denganku, dan serahkan dirimu, selama kau punya sikap yang benar. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mau menyerahkan diri. Aku tidak mau masuk penjara. Aku baru 22 tahun. Jika aku masuk penjara, semuanya akan hancur. Kau masih punya aku. Aku tahu kau tidak mencintaiku. Dan aku tak berani memintamu untuk. Tapi Xiaoyan, kau harus tahu. Tak peduli berapa lama, selama kau berbalik, kakakmu akan selalu ada di belakangmu. Aku tak akan pernah pergi. Kakak, maafkan aku. Tapi aku tak pantas mendapatkan cintamu sekarang. Dan Kenran telah memasang hadiah 10 juta untuk kepalaku. Dia ingin aku mati. Aku tak bisa menyerahkan diri. Xiaoya, kenapa? Kau belum mengerti juga. Kinran tidak pernah mengincarmu. Kau hanya terlalu keras kepala. Kami hanya ingin kau menghadapi kesalahanmu. Bertanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan. Xiaoya, beranilah, kau masih muda. Kau masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Kakak akan selalu bersamamu. Sudah 10 hari. Jingzhou, kapan kau akan bangun? Apa kau benar-benar akan meninggalkanku dan bayi seperti ini? Kita masih punya banyak penyesalan yang belum terselesaikan. Silakan masuk. Kenapa kau? Maafkan aku, Kinran.
Jika kau kesini untuk meminta maaf hari ini, maka The film pergilah. was translated Kita. and Xiaoya sudah narrated menyerahkan by diri. N-Media. Kali ini dia sepenuhnya sadar akan kesalahannya. Ini surat permintaan maaf yang dia tulis untukmu. Dan Jingshul. Kak Jingjo. Kak Kinran. Maafkan aku. Aku tahu, kerugian yang kusebabkan padamu sangat besar. Itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan maaf sederhana. Setelah aku keluar dari penjara, aku akan meninggalkan Haishi. Aku takkan pernah mengganggumu lagi. Aku tidak mengharapkan maafmu. Tapi aku sungguh berharap Kak Jingjo cepat sembuh. Dan aku juga berharap kalian berdua bahagia selamanya. Tapi, kapan Jingxiu akan bangun? Istriku. Jangan menangis.